Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari melalui program Ini Baru Terang. Sebagai pendahuluannya, pelajaran Sekolah Sabat minggu ini akan mengajak kita untuk melihat dengan jelas kemana arah kehidupan kekristenan kita seharusnya berjalan setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan itu kita terima melalui iman. Namun iman bukan sekedar pengakuan, melainkan iman adalah panggilan untuk menghidupkannya secara nyata agar kita bertumbuh dan juga berdampak. Pelajaran kali ini akan membawa kita untuk menelusuri bagaimana keselamatan yang Tuhan kerjakan itu harus dihidupi dalam ketaatan, dalam pengorbanan, dan juga dalam pembentukan karakter yang terjadi sepanjang kehidupan kita melalui pelayanan yang setia. Dan teladannya adalah Yesus Kristus sendiri. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada tema inti, ada penjelasan, lalu ada aplikasi nyata. Di bagian tema inti saya berikan warna yang berbeda. Untuk hari Minggu adalah anugerah, Senin adalah respons, dan Selasa adalah penyerahan, Rabu adalah pembentukan, dan Kamis adalah keteladanan. Ada hubungan yang terjalin antara tema inti dari pelajaran Minggu hingga pelajaran hari Kamis. Keselamatan kita terima melalui anugerah, lalu kemudian setelah Tuhan karuniakan keselamatan itu akan melahirkan respons dari diri kita, dan kemudian respons itu akan tampak melalui penyerahan kita kepada Tuhan, melalui pembentukan karakter yang terjadi dalam kehidupan kita, dan juga akhirnya itu akan membuat kita dapat menjadi teladan, karena kita sudah terlebih dahulu meneladani Kristus dalam kehidupan. Mari kita masuk ke bagian pertama untuk pelajaran di hari Minggu. Tema inti yang saya berikan adalah anugerah. Sebagai penjelasannya, keselamatan itu jelas adalah oleh kasih karunia Tuhan. Itu bukan upaya kita. Pada waktu kita diselamatkan, kita dibaharui. Kita diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk melawan godaan, dan untuk menentukan pilihan yang benar. Lalu bagaimana aplikasi nyata dari keselamatan oleh kasih karunia ini? Aplikasi nyatanya adalah dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Kita diminta untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan tidak sama dengan berupaya untuk menyelamatkan diri dengan usaha sendiri. Bukan itu yang dimaksud dengan kerjakan keselamatan. Akan tetapi kerjakan keselamatan artinya kita diminta untuk menjalani keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan dengan cara menghidupkannya. Kita kembali ke penjelasan awal tadi bahwa pada waktu kita diselamatkan dan kita terima itu melalui iman, maka kita akan dibaharui, dimampukan untuk melakukan perbuatan yang baik, melawan godaan dan memilih yang benar. Itulah yang harus kita hidupkan sepanjang kehidupan kita, setiap hari. Itulah yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Lalu kemudian dikatakan juga kerjakan dengan takut dan gentar. Ini bukan berarti bahwa kita harus takut menghadapi penghakiman. Akan tetapi dengan takut dan gentar maknanya adalah kita harus menunjukkan sikap hormat di hadirat Tuhan. Kita tidak boleh hidup dengan sembrono. Itu pelajaran untuk hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Tema inti yang saya berikan adalah respons. Penjelasannya, setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka hidup kita harus berbeda. Berbeda dari kehidupan yang lama. Contohnya saja Ayub. Dia disebut tak bercela. Oleh karena kehidupan yang berbeda dari dunia ini, maka kehidupan yang berbeda itu akan bercahaya seperti bintang di dunia.
berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 15. Lalu bagaimana aplikasi nyatanya? Aplikasi nyatanya yang pertama adalah kita harus melakukan segalanya tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini adalah aplikasi nyata ketika kita sudah menerima keselamatan itu melalui iman. Lalu yang kedua, kita harus menjadi tulus seperti merpati. Karena akan ada waktunya di mana kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Akan tetapi kita diminta tulus seperti merpati. Yang ketiga, kita harus melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Yang keempat, kita tidak boleh melakukan hal yang jahat dan yang menyimpang. Lalu yang kelima, kita harus menolak menyesuaikan diri dengan dunia ini. Yang keenam, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Itulah ringkasan untuk pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Tema inti yang saya berikan adalah penyerahan. Bentuk respons kita yang pertama adalah kita akan melakukan penyerahan. Penjelasannya, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan adalah bentuk ibadah dan pelayanan kita kepadanya. Bagaimana aplikasi nyata dari penyerahan ini? Yang pertama, kita harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya menyerahkan hidup kita sebagai persembahan. Kata yang digunakan adalah mencurahkan, seperti Maria mencurahkan minyak narwastu kepada Yesus. Artinya itu adalah pengorbanan yang besar, pengorbanan yang total. Sama seperti Kristus sudah mengorbankan kehidupannya. Lalu yang kedua, aplikasi nyatanya adalah kita harus aktif membagikan iman. Yang ketiga, kita harus memberitakan Injil dari rumah ke rumah sebagaimana yang dilakukan jemaat mula-mula. Yang keempat, kita harus membuka rumah kita sebagai tempat untuk belajar firman Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Itu untuk ringkasan pelajaran hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Respons yang berikut adalah akan terjadi pembentukan karakter. Penjelasannya, karakter yang sejati akan dibentuk melalui pengalaman hidup yang sulit. Hal ini yang terjadi kepada Timotius, rekan sepelayanan Rasul Paulus. Bagaimana aplikasi nyata ketika karakter sejati kita sudah dibentuk melalui pengalaman hidup yang sulit? Yang pertama, kita akan menghadapi hasutan, tantangan dengan roh yang benar atau dengan sifat-sifat kekristenan yang sejati. Lalu yang kedua, pada waktu kita sudah mengalami pembentukan karakter yang sejati, maka luka dan penghinaan akan dibalas dengan lemah lembut. Lalu yang ketiga, kesulitan dan gangguan akan dipikul dengan baik, sebagaimana karakter Kristus ketika dia berada di dunia ini. Itu fokus pelajaran untuk hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Respons yang berikut adalah akan terjadi keteladanan. Sebagai penjelasannya, Tuhan menghargai orang yang setia, melayani, dan rela berkorban. Dalam hal ini contohnya adalah Epafroditus, juga disebut Paulus sebagai rekan sepelayanannya. Bagaimana aplikasi nyata ketika kehidupan kita sudah mampu menjadi teladan? Yang pertama, kita akan menghormati seseorang bukan karena status sosial atau kekayaannya. Akan tetapi, penghormatan itu kita berikan oleh karena orang-orang yang rela untuk melakukan pengorbanan dan juga mereka setia dalam melayani. Ini juga yang diteladankan oleh Yesus. Oleh sebab itu, keteladanan itu akan tampak dalam kehidupan kita karena kita sudah terlebih dahulu meneladani Yesus yang adalah terang yang sejati. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini. Dan saya tetap mengharapkan, secara pribadi kita harus belajar firman Tuhan, membuka Alkitab sebagai sumber yang utama, dan juga membuka pelajaran sekolah sahabat. Sebagai kesimpulannya, kehidupan Kristen bukan hanya tentang apa yang kita percayai,
tetapi tentang bagaimana iman itu kita hidupi setiap hari. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan memanggil kita untuk menjadi orang yang taat, bersinar sebagai terang di dunia ini, dan rela mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan dalam kerelaan itu, kita juga harus membiarkan Tuhan membentuk karakter kita melalui proses kehidupan yang berlangsung. Teladan Paulus, Timotius, dan Epafroditus mengajarkan bahwa Tuhan menghargai kesetiaan, kerendahan hati, dan juga pengorbanan yang lahir dari kasih kita kepada Kristus. Ini baru terang.